Bayangkan saja ya, di hari yang sama SBY diduga menyindir Mulyono dan Prabowo diduga juga menyindir Fufafa. Kompak sekali kan? Nah, pertanyaannya, apakah Prabowo dan SBY ini janjian? Ya siapa tahu kan, karena meskipun di acara yang berbeda, namun keduanya itu tampak kompak menyindir Fufafa dan Mulyono. Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Omon-Omon. Ada hal menarik yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan pidato Prabowo Subianto saat menghadiri acara PKB. Jadi ya, Prabowo itu menyampaikan, bangsa yang besar janganlah mempunyai kebiasaan caci maki. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu tidak baik, dan seterusnya. Itulah yang disampaikan oleh Prabowo saat pidato di acara PKB. Dan tahu nggak? Ternyata di acara PKB itu tidak mengundang Fufafa. Jadi yang diundang itu cuma Prabowo sebagai presiden terpilih. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita. Itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar. Ya, pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik dan akan terbukti tidak lama. Pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Nah, setelah melihat dan mendengarkan secara langsung pidato Prabowo, jujur saja ya, saya jadi kepikiran. Kok sekarang Prabowo ini tidak curhat lagi soal nilai 11 dari 100 yang pernah diberikan oleh Anies Baswedan ya? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Ya karena kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya, Prabowo ini kan sering kali menyindir soal nilai 11 yang pernah diberikan oleh Anies Baswedan saat di debat Pilpres kemarin. Nah bahkan ya, hal itu sering kali disampaikan oleh Prabowo saat hadir dalam sebuah acara. Dan hal itu terus berulang kali disampaikan. Nah, terkait dengan pidato Prabowo yang menyindir soal etika dan caci maki di acara PKB, maka muncul banyak sekali pertanyaan. Apakah benar bahwasanya Prabowo itu sedang menyindir Fufafa? Ya siapa tahu kan. Ya wajar kalau banyak yang mempertanyakan seperti itu. Karena apa? Karena kalau dilihat dari rekam jejak digital Fufafa memang sangat-sangat sadis. Bayangkan saja ya, Prabowo itu dicaci maki sedemikian rupa. Bahkan anaknya dikatain homo dan lain-lain. Lah ini kan mengerikan sekali. Makanya ya wajar ketika banyak yang mengaitkan apakah jangan-jangan sindiran Prabowo itu ditujukan kepada Fufafa. Nah, yang menariknya lagi adalah, jadi selain pidato Prabowo, ternyata di hari yang sama, SBY juga menyampaikan pidato di acara peluncuran buku dan diduga itu sengaja menyindir Jokowi. Bayangkan saja ya, di hari yang sama, SBY diduga menyindir Mulyono dan Prabowo, diduga juga menyindir Fufafa. Kompak sekali kan? Nah, pertanyaannya, apakah Prabowo dan SBY ini janjian? Ya siapa tahu kan, karena meskipun di acara yang berbeda, namun keduanya itu tampak kompak menyindir Fufafa dan Mulyono. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Tadi ketemu Pak Samsir Siregar, Bang Samsir, Bapak harus bangga, karena waktu menjadi ketua BIN, urusannya urusan negara. Musuh yang dilihat, dideteksi, diinteli, musuh negara, bukan lawan politik. Ini penting. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Bayangkan saja ya, SBY menyindir Mulyono dengan kata-kata, meskipun kita banyak kekurangan, namun kita tidak berselingkuh kepada konstitusi. Ngeri sekali kan? Coba bayangkan saja ya, sudah jelas sekali sindirannya. Sekarang kalau ditanya, siapakah yang berselingkuh kepada konstitusi?
Ya siapa lagi coba kalau bukan Mulyono? Terus kalau ditanya, siapakah yang suka menginteli lawan politik? Ya siapa lagi kalau bukan Mulyono? Jadi kalau menurut saya ya, sindiran Pak SBY ini sepertinya sudah sangat-sangat jelas ditujukan kepada Mulyono. Karena sebelumnya, Mulyono ini memang pernah menyatakan bahwa dia tahu jeroan partai itu seperti apa. Dan semua itu berkat adanya Badan Intelijen Negara atau BIN, kemudian Badan Intelijen Strategis atau BAIS, dan juga Badan Keamanan Polri. Coba bayangkan saja. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu partai-partai seperti apa sifat. Ingin mereka menuju kemana, saya juga berjuang. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen, saya ada di dari intelijen di Polri ada di dari intelijen di TNI saya punya BAIS, dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Tapi kan semua dan itu hanya miliknya Presiden. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Ngeri sekali kan? Jadi bisa dibayangkan tuh betapa bahayanya ketika semua perangkat negara itu digunakan hanya untuk mengintelin lawan politiknya. Padahal ya harusnya kan semua alat negara itu digunakan atau dimanfaatkan untuk memata-matai musuh negara, bukan lawan politik. Dan apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto. Ya pada intinya keduanya ini menyindir soal penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di era sekarang. Ya menjelang tanggal 20 Oktober nanti sepertinya Mulyono akan dilanda oleh rasa panik dan khawatir. Mungkin ya sekarang semuanya masih terlihat baik-baik saja, tapi setelah presiden nanti berganti, maka lihatlah apa yang akan terjadi. Dan saya sangat-sangat yakin Jokowi akan selesai dan tidak akan dihormati lagi. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.